Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus menarik perhatian publik, terutama setelah muncul perdebatan apakah hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan langsung polisi menetapkan Reza Gladys dan suaminya sebagai tersangka. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @bosjahit8055 mengulas hal ini dengan tajam, menilai bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak bisa langsung menginstruksikan polisi. Namun, hakim dapat memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum untuk meneliti lebih dalam dugaan tindak pidana tersembunyi yang muncul dari pledoi Nikita Mirzani. Dalam pledoi itu muncul dugaan bahwa Reza Gladys dan suaminya menutupi kebohongan serta aliran dana mencurigakan yang berpotensi merugikan publik. Pertanyaan besar kini muncul, apakah hakim berani menggunakan hati nuraninya untuk merekomendasikan pendalaman kasus tersebut? Dan jika iya, apakah JPU serta kepolisian mau menindaklanjuti? Perdebatan ini memunculkan spekulasi publik tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan, terutama terkait sumber uang miliaran yang disebut dalam persidangan. Kasus ini tidak lagi sekadar soal Nikita Mirzani, tapi juga membuka tabir dugaan kejahatan yang lebih dalam di balik industri kecantikan dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Dapatkah hakim memerintahkan atau menginstruksikan langsung kepada polisi untuk membuat surat tersangka kepada Gladys dan suaminya? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus yang mesti harus kita bahas, dan mungkin bagi para ahli hukum yang mendengar suara saya ini mungkin bisa membahas ini gitu loh. Dan saya sudah mencari data-datanya. Ketika pledoi dilakukan oleh Nikita Mirzani yang menempuh waktu cukup lama ya, jam 1 sampai jam 5 itu lama sekali gitu loh. Nah, di dalam pledoinya Nikita Mirzani ada satu hal yang menarik ya. Salah satunya ya, ada begitu banyak hal yang menarik yang kita akan bahas satu persatu. Tetapi yang khusus kali ini adalah pertanyaannya adalah, mungkinkah hakim boleh atau punya hak untuk memerintahkan langsung kepada polisi? Nah, kenapa ini dipertanyakan? Karena kan di dalam pledoi daripada Nikita Mirzani diduga bahwa saksi daripada Gladys dan suaminya itu melakukan suatu kebohongan, dan tentunya Gladys juga diduga menutupi sebuah kejahatan yang bisa merugikan banyak rakyat Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi pertanyaan gitu loh. Dan jawabannya adalah tidak bisa. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan langsung kepada polisi untuk menindaklanjuti atau membuat surat tersangka atau membuat dakwaan tersangka kepada Gladys dan suaminya. Tetapi hakim bisa merekomendasikan untuk penelitian lebih dalam lagi, menunjuk JPU untuk melakukan hal itu. Jadi JPU yang akan menindaklanjuti, dan kemudian JPU akan menyuruh atau memberikan saran juga kepada polisi untuk bisa menindaklanjuti daripada kasus, diperdalam lagi kasus Nikita Mirzani ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah JPU mau ketika nanti hakim merekomendasikan, ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah hakim mau merekomendasikan kepada JPU untuk menindaklanjuti atau lebih mendalami lagi, karena ada dugaan kasus pidana selanjutnya di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Jadi di dalam kasus Nikita Mirzani ada kasus lagi, dicurigai ada tindakan pidana lagi di dalamnya. Nah, kemudian apakah hakim mau untuk merekomendasikan itu kepada JPU? Kalaupun hakim mau, berarti hakim punya hati nurani dong. Karena bagaimana Reza Gladys mendapatkan uang 4 miliar itu? Dari mana asalnya? Itu juga harus dipertanyakan. Kenapa Reza Gladys merasa ketakutan kalau misalnya produk itu sudah tidak dijual di tahun 2024? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, sangat membuat pertanyaan-pertanyaan yang normal, standar normal. Orang biasa juga bisa akan bertanya seperti itu gitu loh. Apakah mau hakim merekomendasikan itu untuk supaya dikaji lagi atau diteliti lagi kasus tentang Gladys dan suaminya ini? Dan ketika nanti misalnya mau, which is very good, bagus. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah JPU mau untuk menindaklanjuti itu? Karena kan ketika itu ditindaklanjutin, oke, JPU-nya baik. JPU-nya menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi kepada polisi. Pertanyaan selanjutnya, apakah polisi mau menindaklanjuti itu?
Karena secara etik tidak diwajibkan polisi untuk menindaklanjuti, tetapi secara profesional polisi mesti harus melihat bahwa ada kasus baru di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, tentunya ini menjadi seru. Kalau ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya kita berdoa aja supaya Nikita bisa dibebaskan. Apakah Nikita akan dibebaskan? Itu 50-50. Sangat sulit sekali untuk bisa memberikan hal yang pasti, karena ini berhubungan dengan hati nurani daripada hakim. Apakah hakim lebih condong ke JPU atau hakim lebih condong ke Nikita Mirzani atau tim kuasa Nikita Mirzani yang sudah memberikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi pendukung dalam kasus Nikita Mirzani? Kita sama-sama melihat nanti apa yang terjadi, dan semoga semua apa yang terjadi di dalam kasus ini bisa menjadikan pembelajaran yang buat kita lebih maju, pembelajaran kita supaya di dalam kehidupannya kita juga tidak seenaknya saja, kehidupan kita tidak melanggar hukum, gitu kan. Jadi hidup yang biasa-biasa aja lah, gitu kan. Nah, tentunya pada hari ini saya ucapkan selamat bekerja buat teman-teman yang bekerja, tetap semangat dan selalu berpikiran cerdas. Thank you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salam waras. Nah, Nikita Mirzani ini ya dituntut oleh JPU dengan 11 tahun dengan denda 2 miliar. Di dalam persidangan itu dinyatakan bahwa Nikita Mirzani ini memang telah bersalah, kemudian bla 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 bla, kemudian ada yang lebih menariknya lagi bahwa Nikita Mirzani ini berbelit-belit, tidak mengakui, tidak menyesali perbuatan, kemudian berbuat tidak baik di persidangan. Nah, ya berarti dia ini melecehkan persidangan lah intinya dari tuntutan jaksa. Nah, bagi penggemar-penggemarnya ini, jadi sekarang ini dinarasikan, penggemar-penggemarnya Nikita Mirzani ini menarasikan bahwa Nikita Mirzani ini dikriminalisasi. Ya, itu satu ya. Kemudian penggemarnya itu menyatakan, koruptor aja yang 271 triliun itu hukumannya nggak nyampe, ini tuntutannya nggak sampai 11 tahun. Nah, narasinya begitu ya, selalu menarasikan begitu. Dia tidak tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan mereview, ya sekali lagi, mereview produk dari Reza Gladys itu tidaklah elok. Karena dia ini bukan seorang BP POM, bukan seorang yang ahli dalam skincare, tapi dia menjelek-jelekan produk dari Reza Gladys. Dengan tujuan, nah itu tadi, dengan tujuan apa yang telah dituturkan oleh JPU, bahwa dengan tujuan dia ingin memeras si Reza Gladys ini. Dari chatting-chattingan itu sudah dia pegang bahwa ini menjadi senjata kita, ini akan kita laporkan dengan begitu. Nah, ada penekanan seperti itu. Nah, disinilah mensreanya yang diperhatikan oleh si JPU ini. Tapi bagi penggemar Nikita Mirzani inilah seperti dewa yang selalu benar lah ya. Karena saya yakin penggemar dan Nikita Mirzani ini satu frekuensi, sifatnya juga sama ya. Kalau sifatnya nggak sama ya nggak bakalan mungkin dia ingin membela Nikita Mirzani yang jelas telah memeras. Jadi buat Nikita Mirzani jangan membuli saya ya. Saya hanya menyatakan yang realnya saja ya. Salam waras bagi yang waras, salam waras bagi penggemar Nikita Mirzani yang belum waras ya. Salam waras, dadah. Rangkuman pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani tanggal 16 Oktober 2025. Ini bukan sekedar pembelaan biasa, tapi ujian terhadap ketajaman logika hukum. Jadi netizen channel tidak akan mengulas semuanya ya, hanya mengulas beberapa poin yang menurut netizen channel cukup bagus ya. Jadi poin pertama adalah ketidakjelasan subjek hukum. Jadi penasihat hukum dari Nikita Mirzani ya menyoroti bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa itu tidak selaras dengan fakta persidangan. Jaksa memperluas makna ancaman terhadap kredibilitas korban ya, sampai ke entitas produk. Padahal secara hukum menurut penasihat hukum ya, produk milik perseroan adalah subjek hukum tersendiri, bukan milik pribadi si korban. Jadi ketika subjek hukumnya kabur ya sahabat channel, maka kepastian hukum pun dipertanyakan. Nah, ini sangat penting dalam perkara pidana ya, karena yang dijerat semuanya harus jelas ya.
siapakah yang dirugikan. Dan perlu dicatat juga ya, kerugian di sini nih bukan semata-mata hanya terkait uang 4M, tapi ada kerugian yang imaterial ya. Apakah produk yang dimaksud itu merugikan secara pribadi terhadap korban ya, ataukah seharusnya perusahaan yang merasa dirugikan akibat produknya dijelekkan. Kemudian fokus kedua itu penasihat hukum dia mempermasalahkan masalah yang bergeser ya. Jadi dalam fakta persidangan saksi korban mengakui tidak mempermasalahkan produk ya, mainkan perihal body shaming. Ini berlawanan dengan dalil jaksa ya, artinya konstruksi dakwaan bisa goyah jika inti kerugiannya tidak konsisten. Kemudian penasihat hukum Nikita Mirzani juga menyoroti inkonsistensi saksi acar. Jadi menurut mereka ya, ada perbedaan keterangan saksi yang sama-sama dibawa oleh jaksa. Jadi dua orang saksi mengatakan bahwa telepon Reza, Mail, dan Dr. Oki dilakukan di dalam mobil. Sedangkan menurut PH sebelumnya suami Reza mengatakan rekaman itu dibuat di rumah. Jadi dalam hukum acara pidana, sahabat cendol, ketidaksinkronan saksi fakta itu dapat melemahkan validitas pembuktian dan menimbulkan keraguan majelis hakim. Kemudian poin keempat itu kalau nggak salah perihal legalitas alat bukti rekaman. Jadi penasihat hukum juga menggugat legalitas alat bukti berupa rekaman telepon ya antara Reza dan Mail. Jadi menurut PH rekaman itu dibuat tanpa seizin Mail. Jadi dalam hukum nih sahabat cendol, alat bukti yang diperoleh secara tidak sah itu berpotensi dikesampingkan ya, karena melanggar prinsip due process of law dan hak privasi. Poin terakhir nih, jadi menurut penasihat hukum ya, unsur pidana itu harus sempurna. Jadi memang sahabat cendol, dalam hukum pidana unsur delik itu menurut hemat netizen cendol ya, harus terbukti secara utuh dan tidak parsial. Jika ada satu aja ya unsur yang tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak bisa dipidana. Inilah kenapa pledoi menjadi penting ya, bukan hanya membantah dakwaan tapi juga menguji kekuatan hukum pembuktian jaksa. Jadi sahabat cendol, pledoi itu bukan sekedar pembelaan ya, tapi merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan. Hasil akhir tetap di tangan hakim, tapi kita juga berhak memahami logika hukum di balik sidang Nikita Mirzani.